Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Nur Anissa 1802542450001 jurusan Sosial Ekonomi Perikanan. Nah, di kali ini saya akan ngupload video yang keempat, yaitu sistem osmoregulasi dan ekrasi ikan. Yang pertama, definisi osmoregulasi. Osmoregulasi adalah upaya mengatur keseimbangan air dan ion-ion antara tubuh dan lingkungannya, atau suatu proses pengaturan tekanan osmose. Yang kedua yaitu osmoregulasi penting dilakukan karena beberapa hal, antara lain karena pertama, harus terjadi keseimbangan antara substansi tubuh dan lingkungan. Membran sel yang permeable merupakan tempat lewatnya beberapa substansi yang bergerak cepat. Perbedaan tekanan osmosis antara cairan tubuh dan lingkungan. Sistem osmoregulasi berkaitan erat dengan sistem ekrasi pada ikan karena melibatkan ginjal yang berperan dalam sistem ekrasi. Yang kedua yaitu ikan dan beberapa organisme air osmoconformer. Osmoconformer adalah sebutan bagi hewan yang mampu memelihara keseimbangan antara cairan tubuh dengan keadaan lingkungan sekitar. Kebanyakan invertebrata laut adalah osmoconformer, di mana cairan tubuh mereka isotonik dari keadaan lingkungan. Meskipun konsentrasi relatif dari garam dan cairan tubuh mereka berubah dibandingkan air laut. Dalam kasus ini, hewan juga harus mengatur tingkat ion internal. Yang ketiga yaitu organ osmoregulasi. Beberapa organ yang berperan dalam sistem osmoregulasi pada hewan air adalah insang, ginjal, kulit, dan usus. Organ-organ melakukan fungsi adaptasi di bawah kontrol hormon osmoregulasi, terutama hormon-hormon yang diekresi oleh pituitari, ginjal, dan usus fisis. Pada ikan air tawar, air secara terus-menerus masuk ke dalam tubuh ikan melalui insang. Ini secara pasif berlangsung melalui suatu proses osmosis, yaitu terjadi sebagai akibat dari kadar garam dalam tubuh ikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan lingkungannya. Secara umum, kulit ikan merupakan lapisan kedap, sehingga garam di dalam tubuhnya tidak mudah bocor ke dalam air. Hal ini dikarenakan kulitnya diliputi mucus. Yang keempat yaitu osmoregulasi ikan air tawar. Ikan air tawar cenderung menyerap air dari lingkungannya dengan cara osmosis. Terjadi sebagai akibat dari kadar garam dalam tubuh ikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan lingkungannya. Insang ikan air tawar secara aktif memasukkan garam dari lingkungan ke dalam tubuh, dan ginjal akan memompa keluar kelebihan air sebagai air seni. Secara umum, kulit ikan melakukan lapisan kedap, sehingga garam di dalam tubuhnya tidak mudah bocor ke dalam air. Satu-satunya bagian ikan yang berinteraksi dengan air adalah insang. Osmoregulasi ikan air laut. Ikan air laut merupakan konsentrasi garam yang tinggi di dalam darahnya. Ikan air laut cenderung untuk kehilangan air di dalam sel-sel tubuhnya karena proses osmosis melalui kulit. Untuk itu, insang air laut aktif mengeluarkan garam dari tubuhnya. Untuk mengatasi kehilangan air ikan, minum air laut sebanyak-banyaknya. Dengan demikian berarti pula kandungan garam akan meningkatkan dalam cairan tubuh. Organ dalam tubuh ikan menyerap ion-ion garam seperti Na+, K+, dan Ce negatif, serta air masuk ke dalam darah dan selanjutnya disirkulasi. Kemudian, insang ikan akan mengeluarkan kembali ion-ion tersebut dari darah ke lingkungan luar. Nah, hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang penjelasan sistem osmoregulasi dan ekrasi ikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.